Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita, memberikan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang al-haml, yaitu kehamilan. Ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan ahli waris yang masih di dalam perut. Kemudian kita sudah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan, kemudian kita berikan contoh, semoga bisa dipahami insyaallah. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada al-mafqud, yaitu tentang orang yang hilang. Apa yang dimaksud dengan orang yang hilang? Yang dimaksud dengan orang yang hilang ada dalam ilmu faraid, huwa man inqata'a khabaruhu wa juhila haluhu, yaitu orang yang terputus kabarnya, wa juhila haluhu, kemudian tidak diketahui keadaannya, falam yu'rab ahayyun hu am mayyit, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Karena kemungkinan bisa jadi dia ditawan, bisa jadi dia pergi musafir, atau yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan al-mafqud, yaitu orang yang hilang. Orang yang hilang ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia sebagai ahli waris, atau kemungkinan dia sebagai orang yang akan memberikan warisan. Sehingga ia hilang, ahli warisnya pada nunggu apakah dia hidup atau sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, kita tidak bisa membagi warisannya. Kalau dia sudah meninggal, kita bisa membagi warisannya. Begitu juga dia yang hilang. Dia memiliki orang tua misalnya yang meninggal, kemudian dia hilang. Di sini dia masih hidup sehingga kita akan berikan haknya, atau dia sudah meninggal sehingga haknya dialihkan kepada yang lain. Inilah pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu faraid ini. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang hilang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ayyakunal ghalibu alaihi as-salamah. Yang pertama adalah bahwasanya yang dominan tempatnya hilang atau keadaan yang hilang adalah selamat. Dalam bahasa lain, kemungkinan besar selamat. Kalladzi yusafiru li talabil ilm, seperti orang musafir untuk menuntut ilmu. Au li siyahah, atau dia pergi rekreasi, pergi rihlah, atau dia pergi haji, atau pergi umrah, wa nahwihima, atau yang lainnya. Dominan dia pergi ke tempat-tempat tersebut adalah selamat. Apalagi pada zaman kita sekarang ini dengan wasilah yang begitu mudah, kabar yang begitu cepat. Ketika ia pergi menuntut ilmu misalnya, ia pergi menuntut ilmu ke Jamiah Islamiyah di Madinah atau
di Makkah mungkin atau di Mesir mungkin. Bisa dicari kalau sekarang. Bagaimana keadaannya? Maka yang dibahas adalah dia tidak memiliki kabar. Wa fi hadhil halah, maka orang yang kondisinya dominan adalah selamat, seperti dia pergi menuntut ilmu atau pergi rekreasi dan lain sebagainya, yudrab lahu ajal hadrihi 90 sanah. Maka dia diberikan batasan waktu 90 tahun. Sejak kapan? Mundu wulid. Semenjak dia dilahirkan. Misalnya, dia pergi menuntut ilmu umur 40 tahun. Maka diberikan batasan waktu sehingga dia diberikan hukum hidup atau meninggal 50 tahun lagi. Semenjak dia hilang. Karena dia hilang umur 40 tahun. Kalau misalnya dia hilang umur 20 tahun. Dia pergi menuntut ilmu umur 20 tahun. Berarti kasih dia waktu 70 tahun. Kalau sudah lewat umur 90 tahun dari kelahiran, maka diputuskan ia sudah meninggal. Umurnya sudah 90 tahun, sudah tidak ada kabar. Maka diberikan dia, dihukumi dia sudah meninggal. Qat'an disyak, untuk menghilangkan keraguan. 90 tahun. Karena umur 90 tahun, biasanya teman-teman masa kecilnya sudah pada tidak ada. Maka diberikan keputusan, kalau dia pergi ke tempat yang dominan selamat, maka diberikan dia waktu 90 tahun semenjak dia dilahirkan. Bukan semenjak dia hilang. Semenjak dia dilahirkan. Kalau dia hilang umur 60 tahun, tidak ada kabarnya. Tinggal 30 tahun. Kemudian yang kedua, ayyakunal ghalibu alaihi adamus salamah. Yang kedua adalah dia menghilang pada tempat yang dominan tidak selamat. Kemungkinan kecil dia hidup. Kalladzi kana fi safinatin gharaqat. Seperti dia bepergian menggunakan kapal laut. Kita dapat kabar bahwasanya kapal laut tersebut tenggelam. Kemudian fasalima ba'du rakibin, selamat sebagian penumpang kapal tersebut. Nah, di sebagian ini ada dia atau tidak? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ada yang meninggal. Apakah dia masuk dalam golongan orang-orang yang tenggelam yang meninggal atau masuk dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan? Atau kalladzi faqada min baina as-saffaini fil harb. Atau orang yang hilang di antara dua barisan pertempuran ketika peperangan. Dia termasuk tentara yang ikut berperang. Kemudian terjadi peperangan, dia hilang di sana. Maka kemungkinan besar dia meninggal. Wa ma asbaha dzalik, atau yang lainnya. Berbeda halnya dengan pesawat misalnya. Dia naik pesawat, kemudian pesawat yang ia tumpangi jatuh atau meledak, itu dominannya meninggal. Tidak ada yang selamat. Maka kalau ia berada pada tempat, hilang pada kondisi, kemungkinan kecil ia selamat, kemungkinan besar ia meninggal, maka apa hukum yang kita berikan? Wal hukmu fiha an yudraba lahu ajal qadrihi 4 sanawatin min hini faqdihi. Dihukumkan kepadanya diberikan kadar waktu, yaitu 4 tahun semenjak dia menghilang. Ini kalau dominannya dia sedikit keselamatan itu. Ketika ia pergi misalnya menggunakan kapal laut, kemudian ia tenggelam kapal tersebut, ada yang selamat, ada yang tidak, maka kita berikan kesempatan tangguhan waktu selama 4 tahun. Ternyata selama 4 tahun semenjak dia hilang, semenjak dia tenggelam kapal tersebut tidak ada kabarnya,
maka kita hukumi dia meninggal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, idzan qadat muddatul intizar wa tarabbus fi kilta al-halatain. Apabila sudah habis masa menunggu dalam kedua kondisi tersebut, kondisi yang dominan ia selamat dan kondisi yang dominan ia tidak selamat, usima maluh, maka hartanya dibagi. In kana muwarrisan, jika dia sebagai pemberi ahli waris, pemberi warisan. Artinya dia punya anak-anak, dia punya istri yang akan mengambil warisannya. Dibagikan kepada siapa? Ala warasatihil mawjudin fi waqtil hukmi bi mautihi. Yaitu diberikan kepada ahli warisnya yang ada kapan? Ketika mereka masih hidup waktu dihukumi tentang kematiannya. Maka setelah diputuskan oleh hakim bahwasanya kita hukumi dia meninggal sekarang. Sudah 4 tahun mungkin menunggu. Meninggal sekarang. Maka ahli warisnya yang meninggal kemarin tidak dapat warisannya. Kita akan berikan warisan ini kepada ahli warisnya yang ada sekarang ini ketika dihukumi meninggal. Bukan diberikan kepada ahli waris yang meninggal atau tidak ada atau meninggal sebelum dihukumi sekarang. Misalnya dia diberikan kesempatan menunggu 4 tahun. Kita akan hukumi dia meninggal atau tidak karena dia pergi ke tempat yang dominan tidak selamat 4 tahun. Dari keputusan itu menunggu 4 tahun. 1 tahun ada ahli warisnya meninggal. 2 tahun ada ahli warisnya meninggal. 3 tahun ada ahli warisnya meninggal. Tinggal 1 bulan ada yang meninggal. Kemudian ketika diputuskan 4 tahun, maka orang-orang yang meninggal ini sebelum keputusan 4 tahun ini, mereka tidak dihitung sebagai ahli waris. Berikan warisan kepada siapa yang hidup ketika itu. Dari ahli warisnya. Tidak ada anaknya, ada istrinya, atau siapa yang berhak mendapatkan warisan. Dunalladzi matu qabla dzalik. Bukan kepada yang meninggal sebelum diputuskan. Ini perlu kita pahami kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi terkait tentang keadaan ia menghilang. Yang kedua adalah terkait tentang warisannya. Baik dia meninggalkan harta untuk ahli warisnya, atau dia termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Lahu halatani aidan. Kalau ini juga memiliki 2 keadaan. Li'annahu imma an yakuna warisan aw muwarritha. Karena bisa jadi ia yang hilang ini bisa sebagai waris atau muwaris. Bisa sebagai orang yang akan memberikan warisan atau meninggalkan harta warisan, atau orang yang berhak mendapatkan warisan. Fa idza kana muwarrisan fa hukmuhu kama taqaddam. Apabila ia sebagai orang yang akan meninggalkan warisan yang akan dibagi kepada ahli warisnya yang ada, maka hukumnya sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Bahwasanya harta dibagi untuk ahli waris yang masih hidup ketika dihukumi bahwasanya dia meninggal. Bukan yang meninggal kemarin-kemarin sebelum diputuskan. Min annahu yuntazar ala hasabi halatai ghaibatihi. Sungguhnya ia ditunggu tergantung kondisi dia hilang, tsumma yuqsamu maluhu, kemudian dibagi hartanya. Kalau dia memang hilang pada tempat yang dominan adalah selamat, kita tunggu sampai umur 9 tahun semenjak dia dilahirkan. Kalau dia menghilang pada tempat yang dominan tidak selamat, maka kita tunggu 4 tahun sampai apa? Tunggu 4 tahun dari waktu ia hilang. Yang kedua, wa in kana warisan, jika dia sebagai waris, sebagai ahli waris, artinya yang mendapatkan harta warisan. Dia hilang, dia anak satu-satunya. Bapaknya, ibunya meninggal.
Ini harta yang ada ini tinggal nunggu dia. Saudara-saudara bapaknya juga nunggu dia. Karena kalau dia meninggal, harta ini akan dibagi oleh saudara-saudara bapaknya. Kalau dia ada, saudara bapaknya tidak ada yang dapat. Yang pertama adalah inkana warisan wala muzahima lahu. Jika dia ahli waris satu-satunya dan tidak ada yang berserikat bersama dia sendiri yang akan menerima harta warisan tersebut. Tidak ada ahli waris yang lain. Wuqifa jami'ul mal ila an yatabayyana amruhu. Ditahan hartanya sampai keadaannya jelas. Tidak boleh diganggu-gugat hartanya karena dia pewaris tunggal. Sampai dia jelas dia hidup atau meninggal. Kalau dia jelas dia meninggal, diputuskan dia meninggal, maka baru dibagi hartanya. Kalau belum, tahan. Au tamdi muddatul intizar, atau berlalu waktu menunggu. Fa in dhahara annahu hayyun akhadahu. Jika jelas kalau dia masih hidup, dia yang mengambil harta tersebut semua. Wa in bana mautuhu u'tiya li mustahiqihi min ba'dihi. Jika jelas dia sudah meninggal, maka diberikan kepada yang berhak dari ahli waris yang berhak setelah dia tidak ada. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, dia anak satu-satunya yang akan mengambil hartanya. Kemudian bapaknya punya saudara-saudara. Kalau dia ada, ini tidak dapat. Ternyata dia tidak ada, meninggal, maka diberikan kepada ahli waris yang setelahnya. Kemudian wa in kana lahu muzahim wa talab al-qismah. Dan jika ada ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang lain ingin dibagi harta tersebut. Ingin dibagi. Misalnya dia menghilang satu orang. Yang satu ada di rumah. Ini harta ini untuk mereka berdua. Kapan dibagi ini? Kita tunggu dia pulang ya. Dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Maka di sini adalah amalta kullal warasah bil azhar. Jika ahli waris yang ada ini ingin segera membagi warisan, maka hendaknya engkau muamalahi ia dengan warisan yang paling sedikit. Wa awqaftal baqi. Kemudian sebagian dari harta tersebut, sisa dari harta tersebut engkau tahan. Ila an yatabayyana amrul maqbud, sampai jelas kondisi orang yang hilang itu. Keadaan orang yang hilang itu. Dia masih hidup atau tidak. Atau habis waktu menunggu. Jika dia masih hidup, sudah diberikan bagiannya. Jika dia ternyata sudah meninggal, sudah diberikan kepada ahli waris yang lain. Inilah yang akan kita bahas insyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang akan kita berikan contoh terkait tentang orang yang hilang. Artinya bahwasanya ada yang hilang, kemudian ada ahli waris yang lain. Ahli waris yang ini, yang ada ini, ingin segera membagi warisan tersebut. Maka bagaimana cara kita membaginya? Insyaallah akan kita jelaskan pada pembahasan yang berikutnya dalam bentuk contoh insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pahami apa yang dimaksud dengan orang yang hilang di dalam ilmu warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atas apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.